Semarang, tapi maksudnya lebihannya itu untuk masuk MBS atau untuk masuk cabang Muhammadiyah dia kan begitu, tinggal mensiasati baik. Nah itu habisnya itu 70 juta seminggu, tapi jane regane lebih ringan. Terus kemudian ini masalah selamat ada dari di rumah-rumah warga. Nah, sekarang sudah harus mulai berpikir itu. Seandainya nanti itu belum jadi, sudah menginventarisasi itu, siapa yang mengurusi yang Semarang, tapi maksudnya lebihannya itu untuk masuk MBS atau untuk masuk cabang Muhammadiyah dia kan begitu, tinggal mensiasati baik. Nah itu habisnya itu 70 juta seminggu, tapi jane regane lebih ringan. Terus kemudian ini masalah selamat ada dari di rumah-rumah warga. Nah, sekarang sudah harus mulai berpikir itu. Seandainya nanti itu belum jadi, sudah menginventarisasi itu, siapa yang mengurusi organisasi pergerakan. Jadi bergerak dan bergerak. Dan seingat saya, Kali Bening itu responnya sangat tinggi dalam hal kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu tahun 95 saya sekretaris PCM Pak Pri Bendahara, ketuanya Mbah Midi. Ada KKN dari UGM, salah satu yang bertugas di Sikumbul, lagi giat-giatnya BMT. Maka kemudian PCM segera merespon dengan tim KKN dari UGM. Kita berkunjung ke BMT An-Nur Mandiraja, waktu itu terbaik di Banjarnegara. Sebelum itu di Pekalongan. Di mana? Di Pekalongan mana itu? Anu Pak. Tersono Anurin, LKM, Lembaga Keuangan Masyarakat. Tetapi saking semangatnya kita tidak ngerti prosedur. Kita bawa rombongan 2 mobil ke sana, niatnya mau magang akan teman-teman di BMT itu supaya nanti belajar langsung berdiri. Sampai di sana ternyata diguyu dan itu digagas oleh teman-teman PCPM. Kemudian menyekolahkan ada 5 anak muda di Wanayasa. Waktu itu 5 anak muda itu dibiayai semua oleh teman-teman PCPM, dikoskan selama 1 bulan, diberi uang saku selama 1 bulan untuk belajar di BMT Baitur Rahman. Terus kemudian baru seminggu ternyata sudah pada pulang. Setelah saya ketemu, loh kok jare sebulan Mas, apa sudah siap? Ampun Pak, wis paham, ampun. Golenan duit melaku insya Allah Pak. Maka terus kemudian kami komunikasi, karena dilalah dekatnya saya dengan Pak Pri karena tempat tinggalnya sama Pak Pri, baru laporan ke Mbah Midi menjual saham. Walaupun waktu itu orang ngerti saham dia yang apa. Terus pokoknya 1 lembar 25.000 lah, terkumpul 5.500.000. Singkat cerita, itulah yang kemudian jadi cikal bakal yang hari ini seperti ini. Yang kedua, terus kita bertemu, ada Jumat Wage, Ahad Pon, terus kemudian muncullah gagasan-gagasan yang ada di dalam Persyarikatan Indonesia. Seperti berapa tahun ini yang magang 5 atau berapa, namun yang mau udah dibedain hanya berapa orang. Itu sebenarnya kan luar. 5 tapi sedoyo kurun Pak. Tapi yang di tengah jalan dari awal itu tidak jadi berangkat. Terus kemudian kita jalan seiring dengan waktu, seperti tadi disampaikan Pak Pri, ada sebuah kekosongan perkaderan anak-anak muda yang ketika kita di desa itu melihat kebutuhan ustadz, ustadzah, kiai sangat mendesak, sehingga tahun berapa
kita ke Pandanaru Pak. Pandanaru mau sholat di Masjid Pandanaru itu. Wah, Padahal itu bekas untuk mengurutkan apa raja udah beberapa hari. motor itu Ketika kita mau sholat ternyata bekas wadah takir masih berserak-serak di masjid. godong Kesimpulannya berarti masjid itu tidak pernah untuk sholat. sholat. Maka muncul keganan kepriwe nyetikna pesantren, utusan dari masing-masing desa, kemudian kita bina. Kurikulumnya tidak usah tinggi-tinggi, bisa jadi imam sholat, bisa mulang ngaji, itu saja. Lama tapi Terus ke Jogja. Nggih. Oke. Ke Jogja Bapak Wabi. Jogja Daerah dan Mas daerah Perak. nggih, ke Jogja. Tapi intinya, saudara-saudara sekalian, Muhammad itu terbiasa dengan tantangan lah. Waktu itu kita bangun SMA, berdirinya SMA. Bapak-bapak yang asli Kalibening ini kaum Ansor itu paham bahwa SMA itu berdiri karena konflik politik lokal. Pilkades, terus kemudian yang kalah menyatu, lahirlah SMA. Sehingga begitu. Panas berarti. Ketika membangun SMA, rencananya 3 keputusannya ya Pak Pri. Di forum rapat keputusan 3 kelas. Tapi Pak Pri selaku bendahara mengambil keberanian, keputusan yang sangat berani. Orang tanggung 6 kelas sekalian. Jadilah 6 kelas. Termasuk itu. Saka itu kan harap kayu, saka teras itu. Saka teras jelas ketampon itu loh, dia harus sorry sana. Bangunnya itu kan ada bopem, ventilasi, kudu dhuwur men aja tampu. Padahal basiak semua itu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah kenapa? Dan alhamdulillah jadi waktu itu kita cari tanah berbulan-bulan, mulai dari Kalisat sampai di Majatengah sampai di seberangnya Kalibening, Parakan, tukar guling. Waktu itu tanah milik kepala desa di sini bengkok, tapi terus ternyata ada penolakan. Ya sudah, akhirnya beli tanahnya Pak Holid itu 7.500 sih Pak, tapi yang diwakafkan 2.500, jadi kita Yang bayarnya. untuk SMA Nggih. anu begini caranya. Ternyata kesepakatan kita beriuran 3 tahun untuk menopang operasional PKU, baru 1 tahun Mbak Nisa itu, Dokter Nisa karyawannya Salim itu melaporkan ke PCM, mulai bulan depan tidak usah diberi uang lagi dari PCM. Kenapa? Karena ternyata PK itu sudah mampu menghidupi diri sendiri untuk honor semua yang ada di situ, bahkan bisa menabung walaupun masih sangat kecil. Kemudian muncullah gagasan yang sangat lama, yaitu ya sudah yang 2 tahun apa yang dulu dicita-citakan pesantren. Dan tidaklah SMA Mas Lihin itu sudah melakukan studi banding di banyak tempat, di antaranya SMA Muhammadiyah Wonosobo dan lain-lain yang sudah menggunakan sekolah berasrama. Maka jadilah itu MBS. Sampai hari ini yang iuran untuk menopang PKU sekarang keputusan PCM dikembalikan untuk pengembangan menopang operasional pesantren. Dinamika pesantren pun saya kira sama dengan SMA, tetapi keyakinan kita sama. Siapapun orang mukmin yang berjuang menegakkan agama Allah, Allah menolong dan Allah menyembuhkan keburukan, itu pasti, dan sudah kita buktikan. Dan Muhammadiyah itu kekuatannya besar, yang punya pikiran, punya uang, punya tenaga, semua di situ. Tapi uang tidak punya, pikiran tidak punya, berdoa. Jadi luar biasa Muhammadiyah. Dan alhamdulillah sekarang pesantren itu terus bergulir tahun kedua ya. Tahun kedua. Nah, tentang kesulitan saya kira ini biasa lah buat kita. Jangan kemudian terjadi
masalah enggak biasa itu gitu. Dan masalah itu memang harus begitu. memang masalah memang ya, Ada pada masalah. pertemuan panitia pengendalian kan dipakai evaluasi pengembangan PKL di rumahnya Mas Hadim itu ada kesepakatan tidak tertulis di forum itu. Saya bertanggung jawab terhadap kelanjutan asrama pondok pesantren dan Pak Selamat bertanggung jawab terhadap kelanjutan pembangunan PKU. Jadi komitmennya jelas. Dan seperti yang saya katakan tadi 2019 ya 2018 SMA sudah saya carikan 250 juta untuk pengembangan, dan insya Allah tahun 20 ini saya carikan lagi 200 juta. Dan seperti kita rapat di SMA dan PCM, komitmennya jelas, pembangunan ini disiapkan untuk pondok pesantren asrama. Tetapi karena pondok pesantren belum punya izin operasional, maka masih kita gunakan bahasanya adalah RKB SMA. Tetapi sesungguhnya ini adalah untuk asrama. Sehingga pada waktu itu sudah kita bicarakan, coba didesain RKB yang akan kita bangun itu lantai 2 atau lantai 3. Sehingga nanti ke depan wajahnya jelas, modelnya jelas, dan tidak berserak-serak. Desainnya jelas. Ketika kita ke mana? Wanayasa, kan konsepnya jelas itu. makan dulu. Ya, konsepnya jelas, gambarnya jelas. Kita memang semangatnya luar biasa, tapi kita lupa itu perencanaan gitu. Dan nanti kita berharap tahun 20 insya Allah 200. Jadi nanti kita siapkan untuk RKB, bahasanya RKB. Hari ini izin operasinya sudah keluar kan? Berikan waktu lagi setelah kematian, sehingga dari ayat ini bisa disimpulkan menikah ayat-ayat Al-Quran yang memberikan keterangan bahwa intinya harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, supaya tidak rotun, supaya tidak tertolak. Ini semuanya adalah berangkat dari itu semuanya di pondok pesantren MBS Muhammadiyah yang sudah kita dirikan bersama. Ini muncul satu permasalahan, Pak. Artinya setelah pendirian ini sudah berjalan selama 3 tahun, dari hasil-hasil yang telah dicapai yang dikelola, diproses sedemikian rupa di pondok, kemudian masyarakat sudah bisa menilai bahwa pondok pesantren MBS Muhammadiyah Boarding School Bumi Syahadah cabang Ngali Bening ini sudah, masyarakat sudah menilai